Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara login ke Dapodik dengan menggunakan akun PTK masing-masing. Oke, sekarang kita buka web browser yang paling disukai. Boleh menggunakan Chrome, Mozilla, Opera Mini, atau Microsoft Edge, tapi disarankan menggunakan Google Chrome karena Dapodik sudah support dan sudah disarankan dari pengembangnya itu adalah Google Chrome. Oke, setelah muncul seperti ini, setelah membuka web browser, silahkan masukkan alamat Dapodiknya smkn7.ip strip dynamic.com.25774. Kemudian tekan enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dapodik ini sudah bisa diakses di mana saja selama itu ada koneksi internet ya. Untuk alamatnya sendiri ini ada dua, ada yang ini, kemudian ada lagi satu lagi Dapodik 7.ip strip dynamic.com, belakangnya sama 5774. Tapi kebetulan ini sedang gangguan, jadi ibu bapak guru TU ya bisa menggunakan alamat yang ini, yang smk7.ip dynamic, atau menggunakan Dapodik 7.ip dynamic.com ya, yang ini mana saja ya. Mungkin ini akan ada salah satu yang gangguan, tapi jadi silahkan pilih yang tidak gangguan ya. Mau yang itu, mau yang SMK7 atau mau yang Dapodik, itu sama saja. Jadi pakai saja yang bisa, yang keluar seperti ini. Oke, setelah muncul seperti ini, ibu bapak guru dan staf TU ya bisa login dengan menggunakan akun masing-masing yang sudah dibuatkan. Ini contoh ada akun saya. Ini alamat email saya, Taufik Firman 88@gmail.com. Kemudian passwordnya menggunakan tahun, strip bulan, strip tanggal lahir ya, seperti ini. Ini penulisan password seperti ini ya. Ini tahun lahir saya 1989, strip, kemudian bulan lahir, strip, kemudian tanggal lahir. Penulisannya seperti ini ya. Silahkan ibu bapak sesuaikan dengan tempat tanggal lahir ibu bapak. Setelah itu, setelah memasukkan username dan password, klik masuk. Nah, ini jika tampilan setelah login. Nah, ini cukup pilih jangan tampilkan lagi. Kemudian ini juga kalau muncul seperti ini, klik OK saja. Ini tampilan beranda Dapodik. Di samping kiri ada menu GTK, nilai, profil pengguna ya. Kemudian tentang di sini coba kita klik GTK. Kalau ibu bapak guru sebagai guru, klik di sini, nanti akan muncul nama di sini ya. Kalau ibu bapak sebagai staf tata usaha, pilih Tendik. Itu sama saja ya, cuma beda posisi saja.
Nah, karena saya sebagai staf tata usaha, klik Tendik, maka akan muncul seperti ini. Kemudian setelah ke sini, tolong dicek datanya dengan cara klik nampak pada nama atau baris nama, kemudian klik ubah. Nah, di sini ada data identitas, ada nama, nik, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, kemudian data pribadi ada alamat, kemudian dan selanjutnya. Ada dua macam di sini, ada yang dikunci, warnanya seperti ini. Ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dirubah dan tidak bisa dihapus. Jika seandainya data identitas ini salah, maka ini bisa menemui saya dengan membawa ijazah asli, akte kelahiran asli, sama KTP asli, untuk kemudian nanti diperbaiki dengan cara diupload, ya, untuk memperbaiki nama, nik, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir sama ibu kandung. Itu harus menggunakan KTP, ijazah, akte kelahiran yang asli. Nanti yang akan nanti di-scan kemudian di-upload. Itu identitas. Kemudian di sini ada data pribadi. Data pribadi ini memuat alamat tempat tinggal kita. Yang ini bisa dirubah. Yang ini bisa dirubah. Jadi seandainya kalau ibu bapak menemukan salah pada data pribadi ibu bapak, cukup di sini diganti saja. Diganti misalkan seperti ini. Kemudian ini desa kelurahannya. Kemudian ini kecamatan. Untuk kecamatan, cara merubahnya seperti ini. Cukup hapus ya. Kemudian ketikkan kalau misalkan pilihnya, misalkan diganti Ciparai. Tunggu dulu, nanti akan loading. Silakan tinggal pilih. Ya, jadi tidak bisa kalau ngetiknya seperti ini, Ciparai. Nah, kalau tidak memilih seperti ini, nanti tidak akan bisa disimpan. Jadi cukup ketik Ciparai, kemudian pilih yang ada tampil ya. Seperti ini, Balai Endah. Nah, kita muncul, pilih yang ini. Kemudian untuk lintang dan bujur, silahkan pilih buka peta koordinat. Nah, ini akan muncul seperti ini. Pilih, klik di sini. Nah, untuk mencari posisi rumah kita, caranya bisa diklik di sini, di set di sini ya. Atau kita bisa cari manual dengan cara mengklik di peta. Ya. Kemudian pilih koordinat. Kemudian nanti tutup. Nah, bisa seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, nanti akan terisi ya. Atau bisa menggunakan dengan metode pencarian. Tapi pencarian ini biasanya harus menggunakan yang sudah ditandai ya. Kalau misalkan Balai Endah, dia akan mencari nama-nama yang berkaitan dengan Balai Endah. Nah, ini sebetulnya agak susah ya. Harus mencari terdekat dulu yang sudah ditandai dari Google Map. Kita cari room di sini. Nah, ini ada Tugu Balai Endah.
Bukan, ini kalau memakai nama susah. Atau juga bisa seperti ini ya, buka Maps-nya, buka Google Maps. Nah, kita di sini bisa cari, misalkan rumah saya kebetulan di Tugu Baleendah. Nah, ini akan mencari seperti ini. Misalkan ini Tugu Baleendah. Nah, kebetulan ini rumah saya sudah ada. Cukup klik di sini. Klik di sini ya. Klik kanan. Klik what here. Nah, nanti di sini ada muncul ya. Nah, ini di copy. Kemudian simpan seperti ini. Copy yang satu lagi. Di sini ada dua ya. Ini lintangnya. Ini lintang, ini bujur. Jadi di copy kemudian disimpan di sini. Kemudian jika seandainya punya NPWP silahkan dimasukkan nomor NPWP-nya, nama wajib pajaknya. Kemudian ini jika seandainya salah silahkan diperbaiki, misalkan untuk kawin ini diisi nama suami atau istri, kemudian NIP jika itu PNS. Kemudian ini pekerjaannya, cukup klik tanda panah seperti ini. Nanti di sini ada pekerjaannya, contoh pekerjaannya. Dipilih saja. Nah, kemudian ini ada kepegawaian. Kepegawaian ini jenis status ibu bapak di sekolah di SMK 7 ya, di sekolah. Nah, ini jenis PTK. Kalau ibu bapak guru itu harusnya jenis PTK-nya adalah guru mapel. Tapi seandainya untuk BK itu adalah guru BK, untuk guru Simkomdik itu adalah guru TIK di sini ya. Kemudian setelah kepegawaian ini disesuaikan. Kebetulan saya tenaga honorer. Ini sama dikunci. Jikalau salah ya, bisa menghubungi saya. Kemudian ini yang ini NIY ini tidak usah diisi karena ini adalah nomor induk yayasan. Karena kita statusnya negeri jadi tidak mempunyai NIY. Kemudian ini ada SK pengangkatan pertama kali ibu bapak bekerja di SMK 7 menerima SK. Disesuaikan, dilihat dan dicek dengan SK-nya masing-masing. Kemudian ini TMT-nya. Ini lembaga pengangkatnya. Kemudian ini sumber gaji. Ini kalau PNS ini SK-PNS ya. Di sini SK-CPNS. Kemudian di sini TMT CPNS. Kemudian ini TMT PNS. Kemudian ini pangkat dan golongan. Sumber gaji. Ini kartu pegawai. Jika misalkan ada, silahkan diinputkan nomor kartu pegawainya.
Kalau yang ibu bapak PNS mungkin ada kartu pegawai itu KPE ya. Nah itu boleh diinput di sini. Untuk ibu bapak guru dan TU honorer itu kebetulan tidak ada, jadi tidak usah diisi. Kemudian ini untuk PNS ada KARIS atau karsu, diinputkan juga nomor KARIS karsunya. Kemudian di sini jika seandainya punya lisensi kepala sekolah, pilih ya. Jika tidak, tidak. Kemudian kalau punya keahlian laboratorium, silahkan dipilih keahlian laboratoriumnya seperti apa. Kemudian ini mampu menangani kebutuhan khusus. Misalkan ibu bapak guru mempunyai kemampuan menangani yang yang bicara, cukup klik di sini ya. Kalau misalkan lebih dari satu boleh ya, seperti ini. Jika seandainya tidak, dikosongkan saja. Keahlian braille mungkin kalau punya, keahlian bahasa isyarat mungkin kalau punya. Nah, kemudian ini ada nomor telepon rumah, diisi jika punya. Kemudian nomor HP, ini nomor HP jikalau sudah tidak aktif, silahkan dirubah, kemudian diisi. Kemudian email, ini email yang digunakan tadi kita login. Seandainya ibu bapak mau merubah email ini, setelah dirubah kemudian simpan, itu harap segera lapor ke saya, ke operator, karena ketika sudah merubah sini itu harus dibuatkan akun yang baru ya. Tapi kalau misalkan tidak mau merubah akun loginnya, tidak usah laporan ya gitu. Tapi kalau misalkan mau merubah email, silahkan laporan bahwa email sudah diganti. Nah, kalau ada pertanyaan, saya lupa password email yang ini misalkan. Sebetulnya kalau lupa password email ini tidak ada pengaruhnya untuk login Dapodik. Jadi bisa, walaupun lupa password emailnya, itu bisa dipakai ya, karena ini tidak kaitan dengan isi email. Harus login dulu ke email, tidak. Ini hanya menggunakan login saja. Kemudian data bank ini diisi oleh pihak GTK sana. Jadi kalau misalkan sudah diisi semua, klik simpan. Nah, ini akan ada muncul seperti ini ya, data PTK berhasil dirubah. Ini baru data ya, data di. Kemudian di sini ada data rinci GTK. Nah, di sini ada riwayat sertifikasi. Untuk ibu bapak guru PNS, silahkan dilihat sertifikasinya di sini. Akan ada 2 atau 1. Untuk ada yang 2 itu yang punya keahlian ganda, misalnya ini 2, akan ada 2. Kalau yang 1 itu yang punya 2 sertifikasi tapi berbeda. Oke, di sini ada, di sini cek ya nanti jenis sertifikasinya, nomor sertifikat, tahun sertifikasi, bidang studi, kemudian energinya, nomor peserta, ya ada semuanya di sini. Kebetulan saya bukan guru dan tidak bersertifikasi, jadi kosong. Nah, untuk ibu bapak guru honorer ini pasti kosong. Untuk ibu bapak guru PNS, mohon ini dicek kembali, disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya. Kemudian di sini pindah ada riwayat pendidikan formal. Ini riwayat pendidikan formal ini harus diisi mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian sampai pendidikan terakhir. Caranya seperti ini. Ini saya sudah menginput SMA sampai jasa terakhir. Kalau mau menambahkan yang baru, cukup klik tambah, kemudian pilih bidang studi.
Untuk SD, SMP, SMA itu bidang studinya umum saja. Ketik seperti ini, umum. Kemudian cari umum yang tunggal, yang umum saja. Biasanya paling bawah. Nah, ini umum. Kalau ini telekomunikasi umum, ini teknologi tekstil umum, ini pesawat terbang umum. Nah, kalau ini pilih yang umum saja. Klik saja yang umum. Kemudian pindah ke jenjang. Ini walaupun kosong seperti ini tidak apa-apa, diabaikan saja. Pindah selanjutnya, ini sebetulnya sudah terpilih ya. Ini jenjang sekolah, contoh misalkan SMP. Kemudian di sini ada gelar akademik untuk SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA itu tidak ada gelar, berarti kita ketik non gelar. Nah, ini non gelar, klik. Jadi harus memilih ya. Kalau misalkan seperti ini, kemudian tidak dipilih, itu tidak akan bisa disimpan. Jadi harus dipilih non-gelar. Nah, klik sini, pindah ke satuan pendidikan formal. Jadi satuan pendidikan formal ini adalah tempat di mana kita belajar dulu. Kemudian pindah ke fakultas. Ini kalau misalkan SD SMP itu tidak ada fakultas. Jadi hanya sarjana ke atas ya yang ada fakultasnya. Itu kuliah. Jadi SD, SMP, SMK itu tidak ada. Jadi dikosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian ini pendidikan. Pendidikan ini ada pilihannya, ada iya dan tidak. Maksudnya pilihan kependidikan ini adalah misalkan saya kuliah di jurusan teknik informasi ya. Ini fakultasnya teknologi informasi. Kebetulan saya bukan kependidikan, jadi pilihnya tidak. Tapi misalkan ibu bapak lulusan UPI, misalkan pendidikan bahasa Inggris, fakultasnya, maka kependidikannya ada pilihnya ya iya, pilih jadi iya. Kalau seandainya dari sesuai ijazahnya dari kependidikan. Tapi seandainya jika bukan kependidikan ijazahnya, maka pilih tidak. Kemudian tahun masuk, ini tahun masuk juga harus diisi. Tahun lulusnya. Kemudian ini NIS, NISN atau NIM. Ini wajib diisi. Jadi semua yang ada di sini ketika menginputkan baru itu wajib diisi ya. Mau NIS, mau NISN, mau NIM itu boleh asalkan ada. Misalkan saya isi, ini contoh saja ya. Kemudian ini masih kuliah atau tidak, ini kalau masih kuliah pilih klik ya. Kalau tidak berarti pilih tidak. Kalau misalkan iya, silakan diinput sedang berkuliah di semester berapa. Kalau tidak dibiarkan 0 saja, tapi tidak boleh kosong ya. Harus pilihnya 0 gitu. Jadi tidak boleh seperti ini. Harus ada angkanya 0. Kemudian ini ada rata-rata ujian akhir IPK GPA. Nah, ini diisi oleh rata-rata nilai ujian yang ada di ijazah. Untuk tingkat SD, SMP, SMA itu ada nilai ujian, silahkan dirata-ratakan, kemudian diisi. Untuk
kuliah, tingkat kuliah ini ada IPK, silahkan diisi IPK sesuai yang tertera di ijazah. Kalau misalkan masih kuliah, silahkan diisi IPK terakhir, misalkan di baru semester 2, baru di tingkat 2 misalkan, berarti IPK yang di tingkat 1 itu yang di input. Misal, ini contoh saja. Kalau misalkan ada koma, ini menggunakan kalau misalnya menggunakan koma, diganti komanya menggunakan titik ya. Oh, sudah diganti ternyata. Jadi memakai koma ya. Misalkan 8,5. Nah, seperti ini ya. Jadi menggunakan koma. Setelah mengisi rata-rata ujian, klik simpan yang berwarna hijau ini. Nah, ini ya SMP Sederajat. Jadi sudah terisi. Jikalau tidak tersimpan dan sesudah mengklik tombol simpan tidak tersimpan, itu tandanya masih ada yang kosong, atau yang seperti ini, pilihan seperti ini ada yang tidak dipilih, misalkan umum. Ini misalkan diketiknya seperti ini, ketika simpan, nah ini akan ada tulisan error gagal menyimpan format bidang studi. Nah ini jadi harus diketik sesuai, kemudian dipilih sesuai bidang studi masing-masing. Untuk SD, SMP, SMA itu tidak ada, jadi pilihnya umum. Harus dipilih, tidak boleh dikosongkan. Jika seandainya tidak tersimpan, maka berarti ada yang kosong atau ada yang salah mengisi bidang studi dan gelar akademiknya. Ya, silahkan diisi. Kemudian ini kompetensi. Untuk kompetensi ini adanya di menu guru, di menu staff tidak ada. Kompetensi ini sudah saya isikan, ya, tapi silahkan lihat untuk Bapak Ibu guru semuanya kompetensi ini apakah sudah betul. Jika salah maka dirubah. Kemudian di sini ada tab anak. Di tab anak ini silahkan Ibu Bapak cek nama anak Ibu Bapak. Seandainya salah bisa diperbaiki langsung. Kemudian jika mau menambahkan anak, cukup klik tambah, sebutkan nama anaknya. Ini contoh saja. Kemudian statusnya di sini ada anak kandung, anak tiri, anak angkat. Pilih anak kandung kalau misalkan anak kandung, kalau anak tiri pilih anak tiri. Kalau anak angkat itu klik anak angkat. Nah, kemudian ini jenjang sekolah bisa Ibu Bapak pilih. Di sini ada jenjang D1, D2, D3, D4, putus SD, S1, S2, S3, SD sederajat, SMA sederajat, SMP sederajat. Ini dipilih di mana posisi putra ibu bapak berada ya. Kalau misalkan belum sekolah, pilih tidak sekolah. Kemudian kalau bersekolah, masukkan NISN-nya. Ini wajib semua diisi ya. Ketika misalkan sudah menginput satu, kemudian misalkan NISN-nya dikosongkan, kemudian disimpan itu akan tidak akan tersimpan seperti ini. Ya, jadi harus diisi.
tempat lahirnya diisi, tanggal lahirnya. Penulisan tanggal lahirnya seperti ini ya. Ini boleh diklik seperti ini atau menggunakan seperti ini, 02 menggunakan garis miring 02 garis miring 2019, misalkan seperti ini. Kemudian ini tahun masuk sekolah jika seandainya sudah bersekolah, jika tidak dinolkan saja. Tapi seandainya jika jenjang sekolah ini diisi, maka tahun masuk dan ini SN itu akan wajib diisi. Kalau misalkan memilih jenjang sekolahnya misalkan SD, ini NISN dan tahun masuk akan menjadi wajib. Setelah mengisi semuanya, klik simpan. Ini akan tersimpan. Kita coba ya kalau misalkan memilih SMA dan tidak memilih NISN, tidak mengisi NISN, apa bisa atau tidak? Oh, bisa ternyata ya. Ini bisa diisi. Itu seandainya jika ibu bapak salah menginput, cukup pilih anak, kemudian hapus. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada beasiswa. Kalau misalkan pernah mendapatkan beasiswa pendidikan, silahkan pilih dengan cara seperti ini, tambah, kemudian pilih beasiswa apa yang pernah didapat, kemudian keterangan beasiswa apa, kemudian tahun mulai, tahun akhir beasiswa. Kemudian di sini ada masih menerima atau tidak. Seperti itu. Kalau sudah, klik tombol simpan lagi. Kemudian ini ada tombol buku yang ditulis. Kalau ibu bapak pernah menulis buku ya, bukan bukan skripsi ya, tapi ini buku, bukan juga karya tulis. Misalkan pernah membuat buku, cukup klik tombol tambah, judul buku, tahun terbitnya, penerbitnya dari mana, dan selanjutnya. Kemudian ini ada diklat. Silahkan kalau pernah mengikuti diklat, isi di sini diklat apa saja yang pernah diikuti. Ini bisa untuk memilih ini bisa digeser seperti ini, atau bisa memilih menu yang ini, klik tanda panah. Misalkan karya tulis, jika pernah membuat karya tulis, dimasukkan karya tulisnya, kemudian kesejahteraan, kemudian tunjangan kalau mempunyai, tugas tambahan. Ini misalkan tugas tambahan ibu bapak guru itu apa di sini. Tapi untuk mengisi tugas tambahan ini diharapkan berhati-hati untuk ibu bapak guru PNS karena ini berkaitannya dengan tunjangan sertifikasi. Misalkan contoh seperti penjaga kaprog, misalkan tugas tambahannya kepala program kalian, maka ini akan terisi jabatannya. Misalkan seperti ini hanya jadi untuk ibu bapak guru yang mempunyai tugas tambahan, silahkan dicek saja. Kalau ada yang salah bisa menghubungi saya karena ini berkaitannya dengan pencairan sertifikasi ibu bapak ya. Jadi mohon dicek saja betul apa tidak. Karena tugas tambahan ini akan mengakomodir jam seperti kepala program, kepala bengkel, kemudian perpustakaan, kepala lab, kemudian kepala sekolah itu jelas ya. Dan ada lagi seperti ini, kepala unit produksi, pembina pramuka,
tenaga perpustakaan ya. Kemudian wakil kepala sekolah. Nah, ini guru piket, ada kepala bengkel. Silahkan diinput sesuai yang ada di sini. Tapi sekali lagi mohon hati-hati karena ini berkaitan dengan sertifikasi. Ini kepala bengkel diakuinya 12 jam. Kepala laboratorium sama 12 jam, kepala perpustakaan, kepala program, keahlian. Ini kepala unit produksi, koordinator laboratorium, pembina pramuka. Ini pembina pramuka itu hanya 2 jam. Tenaga perpustakaan ini kurang tahu saya berapa. Wakil kepala sekolah ini 12 jam, 12 jam. Untuk guru piket kalau tidak salah 2 jam atau 1 jam gitu ya, lupa lagi. Jadi ini yang diakui ya. Ini bisa digeser ke sini. Nah, ini tugas tambahannya. Jadi diisi sesuai tugas tambahan yang ibu bapak terima di sekolah. Kemudian prasarana nomornya, nomor SK-nya ya. Kemudian setelah tugas tambahan ada in passing, ini tidak usah diisi. Penghargaan, seandainya ibu bapak punya penghargaan, silahkan diinput di sini. Ini salah satu contohnya yang sudah diisi. Kemudian pilih nilai tes. Ini jika seandainya pernah mengikuti UKG, silahkan diisi di sini di menu nilai tes. Nah, di sini ada pilih UKG. Kemudian tahunnya diisi tahun berapa, nomor pesertanya. Kalau masih ingat, kemudian klik tombol simpan. Di sini ada gaji berkala. Nah, ini untuk ibu bapak guru PNS dan TU PNS, silahkan jikalau ada mendapatkan SK gaji berkala, maka diinput di sini ya. Harus diinput karena apalagi untuk yang bersertifikasi ini akan merubah nilai tunjangan sertifikasi yang didapat. Masukkan golongannya. Masukkan nomor SK riwayat gaji berkala ya, SK KGB-nya. Kemudian ini tanggal di surat SK KGB. Ini TMT KGB, masa kerja tahun yang tertera di KGB. Kemudian masa kerja bulan, ini masa kerja tahun, ini masa kerja bulan. Gaji pokok yang diterima saat TMT. Setelah itu klik tombol simpan. Kemudian ini kepangkatan, ini juga sama untuk ibu bapak guru PNS dan TU PNS. Jika mendapatkan atau mempunyai SK yang baru, silahkan tambah di sini, pilih golongannya, kemudian nomor SK-nya, tanggal SK-nya, TMT SK, kemudian masa kerja tahun, masa kerja bulan, kemudian simpan. Jika seandainya ibu bapak di akun ibu bapak guru ada kesalahan, baik itu pangkat, nomor, tanggal SK, TMT, kerja, maka itu bisa dirubah. Tapi mohon diinformasikan kepada saya sudah merubah riwayat kepangkatan. Kemudian ini riwayat gaji berkala juga. Jadi lapor dulu setelah merubah ini, harap melaporkan saya sudah melakukan perubahan A, B, C, D supaya bisa saya mengecek lagi. Kemudian di sini ada riwayat karir guru. Jika ibu bapak
sebagai guru, maka ini akan terbuka ya. Nah, silahkan input jika ada, misalkan selain di SMK 7, ibu bapak guru mengajar di mana saja, silahkan. Ini diinputkan kalau misalkan punya riwayat pernah mengajar di 10 sekolah, silahkan input semuanya di 10 sekolahnya. Jadi sesuai riwayat ibu bapak guru mengajar. Kemudian di sini ada riwayat jabatan pendidik untuk pendidik. Ini juga sama, diisi. Kalau ada jabatan, cukup klik tambah. Di sini ada bendahara, instruktur, kepala lab, kepala perpustakaan, laboran, pamong, dan macam-macam di sini. Kemudian SK-nya, kemudian ini TMT-nya. Ini salah satu contoh saya yang sudah diisi. Nah, kemudian yang terakhir adalah riwayat jabatan fungsional. Ini untuk guru, ibu bapak guru PNS ya. Silahkan diinput di sini. Oke, mungkin sampai sana dulu. Cara masuk, login, dan melihat data pribadi ibu bapak guru, TU, PNS dan non PNS sama saja ada di sini ya. Untuk ibu bapak guru nanti akan ada menu nilai. Ini akan dibahas di video berikutnya ya. Oh iya, satu lagi, untuk di sini ada menu profil pengguna. Nah, ini silahkan ini diisi juga kalau ada tambahan, misalkan ini WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya, ini Skype-nya, silahkan disimpan kalau ada. Kalau misalkan di sini ada gambar profil, mau merubah gambar profil, cukup klik ubah, pilih gambar yang diinginkan. Kita cari di mana fotonya. Misalkan saya gunakan yang ini. Setelah ini klik simpan, maka akan berubah di sini dan di sini akan berubah. Kemudian ini ada menu tentang, ini sedikit deskripsi tentang Dapodik. Kemudian ini ada ucapan dari tim pengembang Dapodik, dari Dirjen ya. Sampai sana mungkin untuk tutorial kali ini. Untuk guru, ibu bapak guru, di video berikutnya nanti saya akan buat bagaimana cara mengisi rapot, kemudian nilai USBN, kemudian nilai UKK. Di video berikutnya kita akan bahas. Oke. Jika seandainya ada kesulitan masih tidak mengerti dengan video ini, boleh berkonsultasi atau menghubungi saya di nomor WhatsApp atau telepon atau langsung datang ke TU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.